Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atana Ananta dengan NIM 192231011. Di sini akan menyampaikan terkait literatur review 24 Hour Food Recall Method. Jadi, Food Recall ini adalah metode penilaian asupan dengan meminta responden untuk melaporkan semua makanan, minuman, dan suplemen yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir melalui wawancara atau bisa juga secara mandiri yang disebut automated self-administered. Untuk pengulangan recall ini membantu memperkirakan pola konsumsi lebih akurat. Adapun tujuannya, metode food recall ini adalah untuk memahami asupan pangan spesifik yang dikonsumsi oleh individu. Dengan jumlah sampel, ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu bisa dalam skala besar maupun juga skala kecil. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yang pertama adalah persiapan, jadi persiapan baik oleh responden maupun persiapan dari pewawancara. Yang kedua adalah mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang ketiga, menjelaskan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Biasanya ini terkait dengan cara pengolahannya atau juga komponen bahan makanan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi oleh responden itu. Yang selanjutnya adalah memperkirakan ukuran porsi, jadi mengkonversikan dari URT ke gram, lalu meninjau ulang data wawancara untuk menghasilkan hasil data yang lebih valid. Untuk repetisinya, dalam satu kali wawancara ini kurang lebih membutuhkan waktu 20-30 menit dan dilakukan minimal 2 kali 24 jam dengan hari yang tidak berurutan. Lalu hindari hari weekend dan juga hari perayaan besar karena tidak dapat menunjukkan pola konsumsi harian. Lalu kapan metode food recall ini bisa dilakukan? Yaitu pada hari yang acak dan tidak berurutan. Dimulai dengan mundur 24 jam penuh dari waktu wawancara atau hari sebelumnya secara utuh hingga sebelum bangun pagi berikutnya, seperti itu. Terkait dengan karakter sasaran, yang pertama bisa dilakukan pada orang dewasa dan juga anak-anak lebih dari 8 tahun. Lalu untuk anak-anak usia kurang dari 8 tahun juga bisa dilakukan, namun didampingi oleh pengasuh ataupun ibu. Untuk lansia ini bisa disesuaikan kembali dengan fungsi kognitif. Untuk lansia yang memiliki daya ingat yang masih baik, itu bisa langsung diwawancara. Namun dengan lansia yang daya ingatnya itu sudah menurun, itu bisa didampingi oleh pengasuhnya seperti itu. Lalu terkait dengan kelebihan, yang pertama ini mudah dan cepat dilaksanakan, lalu bisa digunakan untuk individu dengan disabilitas fisik. Lalu karena wawancara ini dilakukan secara interaktif sehingga mengurangi kesalahan interpretasi. Lalu metode ini itu mencakup variasi makanan, minuman, dan suplemen tanpa batasan. Jadi semuanya itu bisa di-recall. Lalu selanjutnya adalah dilakukan pada hari yang acak sehingga mengurangi reaktivitas. Terkait dengan kekurangan, yaitu yang pertama membutuhkan pewawancara terampil dan terlatih. Ya, ini kaitannya dengan teknik komunikasi yang baik sehingga bisa menggali informasi lebih dalam. Yang kedua adalah bergantung pada ingatan responden. Jadi pada kasus ini tuh sangat rawan sekali terjadi bias. Yang ketiga adalah variasi musiman, yaitu data bisa bias, jadi perlu dilakukan recall tuh di berbagai musim secara berulang seperti itu untuk menunjukkan pola konsumsi harian. Yang keempat adalah flat slope syndrome. Jadi kecenderungan responden untuk melebih-lebihkan apa yang dikonsumsi. Yang terakhir adalah kurang cocok untuk lansia dan anak kecil karena butuh pendamping seperti itu. Untuk pengolahan data yang pertama bisa dilakukan yaitu makanan dikodekan sesuai TKPI. Lalu untuk makanan yang tidak ada di TKPI itu di breakdown dulu berdasarkan bahan-bahannya sesuai dengan pedoman resep. Yang ketiga, dikonversikan dari berat pangan matang ke mentah, lalu dihitung GDD-nya, dihitung penyerapan minyak, dan yang terakhir dihitung penyerapan garam. Namun, penyerapan garam ini itu untuk kondisi-kondisi khusus, misalnya terkait dengan orang-orang dengan diet garam, atau dan sebagainya seperti itu. Untuk analisis data, bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan mengacu pada TKPI, dan juga secara komputerisasi, yaitu misalnya menggunakan software NutriSurvey dan juga NutriClean. Untuk penyajian datanya bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan juga narasi teks. Lalu selanjutnya terkait perbandingan food recall dan juga FFQ atau food frequency questionnaire dalam aspek validitas dan juga reliabilitas. Untuk aspek validitas ini, food recall ini itu lebih tinggi karena mencatat asupan aktual 24 jam terakhir secara detail. Jadi datanya tuh lebih valid. Sedangkan FFQ, validitasnya itu lebih rendah karena bergantung pada ingatan jangka panjang, persepsi frekuensi, dan juga sangat rawan terjadi bias sistematis. Untuk aspek reliabilitas, food recall ini tuh rendah karena mungkin dilakukan secara sekali atau dua kali saja. Namun, jika food recall ini dilakukan secara berulang kali, itu bisa meningkatkan reliabilitas. Untuk FFQ, reliabilitasnya tuh tinggi karena hasilnya tuh relatif konsisten untuk pola makan jangka panjang. Seperti itu. Untuk potensi bias yang mungkin terjadi,
di food recall ini adalah bias acak, jadi terjadi karena kesalahan pengukuran, dan juga bias sistematis yang terjadi karena beberapa faktor, misalnya kesalahan pewawancara, kesalahan responden, kesalahan dari alat yang tidak akurat, dan juga kesalahan DKBM. Lalu cara mengurangi biasnya ini adalah yang pertama, dengan memberikan pelatihan kepada pewawancara, yaitu terkait dengan teknik komunikasi, jadi bisa menggali informasi lebih dalam dan menciptakan suasana yang nyaman seperti itu antara pewawancara dan juga responden. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahan pendukung seperti buku foto makanan atau food model untuk mendapatkan hasil perkiraan porsi itu tepat. Jadi nanti pengolahan datanya itu juga bisa tepat seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memahami produksi musiman untuk akurasi data makanan. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang terakhir adalah mengulangi pengukuran intake konsumsi dalam beberapa waktu. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk penyusunan literatur reviewnya. Seperti itu. Dan ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.